Kami dari kelompok 4, akuntansi manajerial kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan bab 16 mengenai land accounting, perhitungan biaya target, dan balance scorecard. Berikut ini nama anggota dari kelompok 4. Henriette Verina, NPM 008, Regina Wetang, NPM 009, Linda Sulustiawati, NPM 010, Fani Lelita, NPM 028, Rahma Putri Isnaini, NPM 033, Safira Mutiarasari, NPM 037, Ubadullah, NPM 176, Isnin Yulisa, NPM 181, Ilvia Azari, NPM 190, Christine Maria, NPM 204. Saya, Fani Lelita Indah Novita Sriwulandari, NPM 028. Untuk yang pertama ini akan menjelaskan mengenai lean manufacturing. Lean manufacturing adalah pendekatan yang didesain untuk meniadakan buangan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Pendekatan ini memiliki ciri pengiriman produk yang benar dengan jumlah yang benar, dengan kualitas yang besar tanpa cacat, pada waktu yang tepat dengan kebutuhan pelanggan, serta dengan biaya serendah mungkin. Perusahaan yang mengimplementasikan lean manufacturing mengejar strategi pengurangan biaya dengan cara mengidentifikasikan ulang berbagai aktivitas yang dilaksanakan perusahaan. Lean manufacturing menambah nilai melalui pengurangan buangan. Implementasi lean manufacturing yang baik telah memberi berbagai perbaikan besar seperti kualitas yang baik, peningkatan produktivitas, pengurangan waktu tunggu, pengurangan persediaan dalam jumlah besar, pengurangan waktu penyetelan, penurunan biaya produksi, dan peningkatan tingkat produksi. 5 prinsip yang membedakan lean manufacturing karena pemikiran lean berikut ini. Untuk yang pertama, menspesifikasikan nilai tiap produk secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasi arus nilai untuk tiap produk. Yang ketiga, menciptakan arus nilai tanpa gangguan. Yang keempat, memungkinkan pelanggan menciptakan nilai dari produsen. Untuk yang kelima, mengejar kesempurnaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai nilai berdasarkan produk. Nilai merupakan suatu bagian atau fitur yang membuat pelanggan bersedia membayar. Nilai bagi pelanggan adalah perbedaan antara nilai yang direalisasi dengan pengorbanan. Realisasi adalah hal yang diterima pelanggan, sedangkan pengorbanan adalah hal yang dilepas oleh pelanggan, termasuk uang yang bersedia mereka keluarkan untuk fitur dasar dan khusus produk, kualitas, merek, dan reputasi. Jadi, nilai berkaitan dengan produk tertentu dan fitur tertentu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini mengenai arus nilai. Arus nilai terdiri atas semua aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah yang dibutuhkan untuk membawa sekelompok produk atau jasa dari titik awalnya seperti pesanan pelanggan atau suatu produk baru ke tahap produk jadi di tangan pelanggan. Jenis arus nilai yang paling umum yaitu ada 2. Yang pertama, arus nilai pemenuhan pesanan. Pada arus nilai pemenuhan pesanan ini berfokus pada pemberian produk yang ada ke tangan pelanggan yang ada. Dan untuk yang kedua yaitu arus nilai produk. Pada arus nilai produk ini berfokus pada pengembangan produk baru untuk pelanggan baru. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arus nilai. Nah, dalam lingkungan produksi tradisional, produksi diatur berdasarkan fungsi menjadi departemen dan produk dihasilkan dalam batch besar, berpindah dari satu departemen ke departemen lainnya. Pendekatan ini membutuhkan waktu perpindahan dan waktu tunggu yang lama ketika tiap batch berpindah dari satu departemen ke departemen lain, serta menunggu gilirannya jika ternyata sedang ada batch dalam proses di depannya. Perpindahan yang lama sering dibutuhkan untuk mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan batch barang berikutnya yang mungkin memiliki beberapa ciri yang sangat berbeda.
Selanjutnya ada pengurangan waktu penyetelan atau perubahan. Dengan batch besar, penyetelan jarang dilakukan dan biaya tetap penyetelan dibebankan pada unit sebanyak mungkin. Hasil yang umumnya didapat dari hal ini adalah penjadwalan yang rumit serta persediaan barang dalam proses dan barang jadi dalam jumlah besar. Mengurangi waktu untuk mengonfigurasi perlengkapan yang akan digunakan untuk memproduksi berbagai jenis produk, memungkinkan diproduksinya batch yang lebih kecil dengan variasi yang lebih banyak. Yang kedua, ada produksi sel, yaitu lean manufacturing menggunakan serangkaian sel untuk menghasilkan sekelompok produk yang hampir sama. Sistem lean manufacturing menggantikan tata letak pabrik tradisional dengan pola sel produksi. Struktur sel dipilih sebagai ganti struktur departemental karena struktur ini mengurangi waktu tunggu, menurunkan biaya produk, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan waktu pengiriman yang tepat waktu. Sel produksi berisi semua operasi yang sangat mirip satu sama lain yang dibutuhkan untuk memproduksi sekelompok produk yang hampir sama. Selanjutnya ada pool value. Sebagian besar perusahaan berproduksi untuk persediaan, kemudian mencoba menjual barang lebih yang telah mereka produksi. Berbagai usaha dilakukan untuk menciptakan permintaan atas barang yang berlebih tersebut, barang yang mungkin tidak diinginkan pelanggan. Lean manufacturing menggunakan sistem demand pool. Tujuan lean manufacturing adalah meniadakan buangan dengan menghasilkan produk hanya jika dibutuhkan melalui proses produksi. Tiap operasi hanya menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari operasi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Nur Isnaini, NPM 19013010033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengejar kesempurnaan. Hasil ideal dalam lean manufacturing adalah mengejar kesempurnaan, yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya rendah dan waktu yang minimum. Untuk mencapai hal itu, perlu ada peningkatan arus dan perbaikan dalam proses. Sehingga, produsen lean harus mengidentifikasi dan meniadakan berbagai bentuk buangan. 1. Bentuk dan sumber buangan. Buangan merupakan sesuatu yang tidak bernilai bagi pelanggan dan menghabiskan sumber daya. Untuk meniadakan buangan, perlu identifikasi bentuk dan sumbernya. Salah satu sumber yang dianggap sebagai bentuk dan sumber buangan adalah produk cacat. 2. Pemberdayaan karyawan. Dalam sistem lean, meningkatkan tingkat partisipasi pekerja akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara umum, sehingga struktur organisasi menjadi lebih datar karena peran pekerja yang besar akan membutuhkan sedikit manajer saja. Dan manajer pun bertindak sebagai fasilitator, yaitu mengembangkan sumber daya manusia dan keahlian pekerja sehingga memberikan kontribusi yang bernilai tambah. Lalu yang ketiga adalah pengendalian kualitas total. Pengendalian kualitas total merupakan usaha untuk menyempurnakan kualitas sehingga proses desain dan produksi produk bebas dari cacat. Lalu yang keempat adalah persediaan. Produksi barang dapat dikendalikan dengan pelanggan yang meminta barang melalui sistem. Kemudian, persediaan diturunkan melalui produksi sel, waktu penyetelan yang singkat, pembelian secara JIT, dan juga sistem permintaan pool. Lalu yang kelima adalah manajemen berdasarkan kualitas. Analisis nilai proses merupakan metodologi untuk mengidentifikasi dan meniadakan berbagai aktivitas yang tidak bernilai tambah, yaitu aktivitas yang tidak dibutuhkan. Dengan analisis nilai proses dalam sistem lean, kita dapat mencari dan juga mengetahui sumber permasalahannya dan kemudian meniadakan aktivitas tersebut dengan berjalannya waktu. Akuntansi lean. Perubahan aktivitas struktural dan prosedural dalam sistem lean membuat perubahan praktik manajemen biaya tradisional. Hal ini karena variasi
perhitungan biaya standar, dan variasi anggaran departemen cenderung mendorong produksi berlebih yang tidak sesuai dengan lean manufacturing. Selain itu, perhitungan yang tidak sesuai akan memunculkan hambatan atau tanda yang menyesatkan. Oleh karena itu, perlu perubahan dalam pendekatan perhitungan biaya produk dan pengendalian operasional yang berdasarkan arus nilai. Arus nilai terfokus dan dapat tidaknya ditelusurinya biaya overhead. Terdapat 3 metode untuk membebankan biaya ke produk, yaitu penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. Penelusuran langsung merupakan metode yang paling akurat. Hal ini karena pembebanan biaya akan sesuai dengan arus nilai yang terfokus. Contohnya, ketika perencanaan produk berkurang secara signifikan karena sistem permintaan pool yang berfungsi secara efisien, sehingga yang bekerja dalam perencanaan produksi dapat dilatih untuk melakukan berbagai aktivitas bernilai tambah dalam arus nilai yang terkait. Kemudian, pembebanan biaya sesuai dengan arus nilai, sehingga ketika berbagai biaya ini dibebankan dengan menggunakan biaya per meter persegi, maka ketika suatu arus nilai menggunakan lebih sedikit meter persegi, maka arus nilai tersebut akan dibebankan biaya yang lebih sedikit. Hal ini akan memotivasi manajer arus nilai untuk mencari berbagai cara mengurangi penggunaan ruang. Perhitungan biaya produk. Karena penugasan ganda, pelatihan silang, dan penugasan ulang berbagai personel pendukung, sebagian besar biaya pendukung akan eksklusif untuk suatu arus nilai terfokus, sehingga dibebankan pada suatu produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Salah satu konsekuensi dari peningkatan biaya yang dapat ditelusuri secara langsung adalah meningkatnya akurasi perhitungan biaya produk. Keterbatasan dan masalah. Pada awalnya, menugaskan semua orang yang dibutuhkan secara eksklusif ke suatu arus nilai merupakan hal yang tidak mungkin. Beberapa orang mungkin harus bekerja di lebih dari satu arus nilai. Biaya para tenaga kerja ini dapat dibebankan pada tiap arus nilai dengan menggunakan proporsi waktu yang dihabiskan di tiap arus. Dalam lingkungan yang paling ideal, beberapa orang akan tetap berada di luar arus nilai tertentu, contohnya yaitu manajer pabrik. Perhitungan arus nilai untuk multiproduk. Arus nilai dapat dibentuk berdasarkan sekelompok produk yang memiliki proses sama. Sel-sel produksi dalam sebuah arus nilai dapat dibentuk agar membentuk sekelompok produk atau suku cadang yang membutuhkan aturan produksi yang sama. Biaya akan dibebankan dalam cara yang sama seperti pada arus nilai terfokus. Perhitungan biaya produk. Dengan multiproduk, biaya produk untuk berbagai arus nilainya dihitung dengan menggunakan biaya rata-rata sesungguhnya. Cara menghitung biaya produk arus nilai yaitu dengan biaya periode arus nilai total dibagi dengan unit yang dikirimkan dalam periode tersebut. Pelaporan arus nilai. Biaya dikumpulkan dan dilaporkan berdasarkan arus nilai. Biaya di luar arus nilai atau yang disebut dengan biaya berkelanjutan dilaporkan dalam kolom terpisah. Pendapatan dan biaya yang dilaporkan adalah pendapatan dan biaya sesungguhnya untuk minggu tersebut. Untuk menghindari distorsi kinerja minggu saat ini, pengurangan persediaan dilaporkan secara terpisah dari kontribusi arus nilai. Menambahkan perubahan persediaan juga memungkinkan penghasilan dinyatakan dengan benar untuk laporan eksternal. Pengambilan keputusan. Dengan menggunakan biaya produk untuk suatu arus nilai, biaya tiap produk tidak diketahui. Pada kenyataannya, biaya produk yang dispesifikasikan secara penuh dan akurat tidak dibutuhkan untuk tiap keputusan. Buangan dapat ditiadakan pada aktivitas dan proses tanpa mengetahui biaya produk. Berbagai variasi tidak perlu diperinci berdasarkan produk untuk menandakan sumber buangan dan potensi perbaikan. Bahkan, seperti yang telah dijelaskan, variasi perhitungan biaya standar sesungguhnya dapat menghambat keputusan perbaikan.
Selanjutnya, saya, Safira Mutiara Sari, NPM 037, akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja. Meninggalkan sistem biaya standar juga meniadakan sistem pengendalian operasional utama. Dan sistem pengendalian ini tetap harus digantikan. Dalam sistem akuntansian menggunakan box scorecard yang membandingkan metrik operasional, kapasitas, dan keuangan dengan berbagai kinerja minggu sebelumnya dan tingkat yang diinginkan di masa mendatang. Pendekatan yang paling logis dan praktis adalah berkomitmen menggunakan sumber daya yang dibebaskan tersebut untuk memperluas sebuah usaha. Salah satu kemungkinannya adalah menambah lini produk. Pendekatan terakhir ini adalah pendekatan yang paling tidak diinginkan. Pendekatan ini sangat sulit mendapatkan kerjasama dan keterlibatan para pegawai untuk berubah menjadi pekerja yang lain jika berbagai saran dan tindakan mereka mengarah pada hilangnya pekerjaan mereka atau pekerjaan para teman dan rekan kerja mereka. Selanjutnya, manajemen biaya siklus hidup, peran dari perhitungan biaya target. Pada manajemen biaya siklus hidup, tahap perancangan produk dapat berpengaruh signifikan terhadap biaya aktivitas. Pada kenyataannya, paling sedikit 90% atau lebih biaya yang berhubungan dengan suatu produk terkait dalam tahap pengembangan dan siklus produk. Biaya siklus hidup adalah semua biaya yang berhubungan dengan produk untuk keseluruhan hidup siklusnya. Hal ini meliputi pengembangan, produksi, dan dukungan logistik. Dalam manajemen biaya siklus hidup peran dari perhitungan biaya target, ada penurunan biaya. Karena 90% atau lebih biaya produk terjadi selama tahap pengembangan, manajemen aktivitas harus ditekankan selama fase pengadaan produk. Peluang yang nyata untuk penurunan biaya muncul sebelum manufaktur dimulai. Para manajer perlu menginvestasikan lebih banyak aset sebelum manufaktur dan mendedikasikan lebih banyak sumber daya. Definisi biaya produk telah dipersempit sebagai biaya produksi, yaitu biaya pengembangan dan logistik telah diperlakukan sebagai biaya periode dan hampir diabaikan saat perhitungan profitabilitas produk tersebut. Selanjutnya, biaya keseluruhan hidup produk. Dari perspektif keseluruhan hidup, biaya produk memiliki 4 elemen utama, yaitu yang pertama, biaya yang tidak muncul lagi. Yang kedua, biaya manufaktur. Yang ketiga, biaya logistik. Dan yang terakhir, keempat, biaya pasca pembelian dari pelanggan. Perhitungan biaya siklus tersebut juga meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan harga yang baik dan memperbaiki penilaian terhadap profitabilitas sebuah produk. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, peranan penghitungan biaya target. Penghitungan biaya target menjadi alat khusus yang berguna untuk menjadi tolak ukur penurunan biaya. Biaya target adalah perbedaan antara harga penjualan yang ada di pasaran dan laba per unit yang diinginkan. Harga penjualan merupakan spesifikasi produk atau fungsi yang dinilai oleh pelanggan atau fungsi produk. Jika biaya target kurang dari biaya yang ingin dicapai, maka harus dilakukan penurunan biaya untuk menggeser biaya aktual menjadi biaya target. Nah, menemukan penurunan biaya yang harus dilakukan inilah fungsi dari penghitungan biaya target. Dalam menghitung penurunan biaya, terdapat 3 metode yang digunakan untuk mempertimbangkan
penurunan biaya. Yang pertama yaitu rekayasa berlawanan. Metode ini membelah produk pesaing untuk mencari lebih banyak keistimewaan rancangan yang dapat memunculkan suatu penurunan biaya. Yang kedua yaitu analisis nilai. Analisis nilai berarti menaksir nilai yang ditempatkan pada berbagai fungsi produk oleh pelanggan. Jika harga yang ingin dibayar oleh pelanggan untuk suatu fungsi lebih kecil dari biaya, maka fungsi tersebut akan dihapus dan dicari sebuah cara untuk menurunkan biaya penyediaan fungsi. Dan yang terakhir yaitu perbaikan proses. Metode ini berfokus pada perancangan ulang yang dapat memperbaiki efisiensi untuk menuju penurunan biaya. Dari ketiga metode tersebut, metode rekayasa berlawanan dan analisis nilai terfokus pada desain produk untuk mencapai penurunan biaya. Sedangkan proses yang digunakan untuk memproduksi dan memasarkan produk adalah sumber potensi untuk penurunan biaya. Selanjutnya yaitu siklus hidup pendek. Dalam siklus hidup produk, suatu produk harus mampu menutup semua biaya siklus hidup dan memberikan laba. Perusahaan dengan siklus hidup pendek harus memiliki perencanaan yang baik dan memiliki harga yang pas yang dapat menutup semua biaya produksi serta memberikan hasil yang baik. Penghitungan biaya berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk mendorong perencanaan siklus hidup yang baik. Selain itu, pemilihan penggerak biaya harus dilakukan dengan hati-hati, serta rekayasa desain dapat memilih desain dengan biaya yang minimum untuk menekan biaya produksi. Selanjutnya, perhitungan biaya siklus hidup. Langkah pertama yang dapat dilakukan manajemen dalam menghitung biaya siklus hidup adalah menentukan biaya penggerak dan biaya target. Sistem biaya konvensional tidak cocok digunakan karena tidak secara langsung mengidentifikasi perkembangan biaya dengan produk yang dikembangkan. Justru biaya kelangsungan hidup memberikan informasi dalam menghitung biaya siklus hidup karena menunjukkan harga dari para pesaing. Sedangkan untuk menentukan biaya target dapat dilakukan dengan membandingkan harga target dengan laba target. Konsep dasar pada balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lain. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilik. Kemudian yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Perspektif terakhir ini mengacu pada 3 faktor utama yang memungkinkannya, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan perilaku pegawai meliputi motivasi, pemberdayaan, dan penyejajaran. Lalu, penerjemahan strategi. Strategi adalah penspesifikasian hubungan yang diinginkan manajemen di antara 4 perspektif. Di lain pihak, penerjemah strategi atau strategi translation berarti penspesifikasian tujuan, ukuran, target, dan inisiatif tiap perspektif. Proses penerjemahan strategi digambarkan pada bagan di samping ini. Misalkan, perspektif keuangan. Pada perspektif keuangan, perusahaan dapat menspesifikasi suatu tujuan pertumbuhan pendapatan dengan memperkenalkan produk baru. Pengukuran kinerja atau performance measure bisa berbentuk persentase pendapatan yang berasal dari penjualan produk baru. Target atau standar pada tahun depan untuk ukuran mungkin 20% atau 20% dari total pendapatan tahun mendatang harus dari penjualan produk baru. Inisiatif menggambarkan bagaimana hal ini dipenuhi.
Bagaimana tentu melibatkan 3 perspektif lainnya. Sekarang perusahaan harus mengidentifikasi segmen pelanggan, proses internal, serta kemampuan individual dan organisasional yang akan memungkinkan realisasi tujuan pertumbuhan pendapatan. Hal ini mengilustrasikan fakta bahwa tujuan keuangan menjadi fokus dari tujuan, ukuran, dan inisiatif dari 3 perspektif lainnya. Peranan ukuran kinerja. Ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Ukuran-ukuran ini harus diseimbangkan antara ukuran log dan lead, objektif dan subjektif, keuangan dan non-keuangan, serta ukuran eksternal dan internal. Ukuran log adalah ukuran output, ukuran hasil dari usaha di masa lalu, contoh profitabilitas pelanggan. Ukuran lead atau penggerak kinerja adalah faktor-faktor yang menggerakkan kinerja masa depan, contoh jumlah jam pelatihan karyawan. Ukuran objektif adalah ukuran yang bisa langsung dihitung dan diverifikasi, contoh pangsa pasar. Sedangkan ukuran subjektif lebih sulit dihitung dan lebih bersifat praduga, contoh kemampuan karyawan. Ukuran keuangan adalah ukuran yang dinyatakan dalam istilah moneter, sedangkan ukuran non-keuangan menggunakan unit-unit non-moneter, contoh biaya per unit dan jumlah pelanggan yang tidak puas. Ukuran eksternal berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham, contoh kepuasan pelanggan dan pengembalian atas investasi. Ukuran internal adalah ukuran yang berkaitan dengan proses dan kemampuan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham, contoh efisiensi proses dan kepuasan karyawan. Ukuran kinerja juga harus dihubungkan secara hati-hati dengan strategi organisasi. Hal tersebut akan memberikan keuntungan signifikan bagi organisasi. Lalu, menghubungkan ukuran kinerja dengan strategi. Penyeimbangan ukuran mengharuskan ukuran untuk dihubungkan dengan strategi organisasi. Sebagai contoh, penyeimbangan ukuran output dengan penggerak kinerja sangat penting untuk dihubungkan dengan strategi organisasi. Penggerak kinerja adalah ukuran yang membuat sesuatu terjadi dan merupakan indikator bagaimana output direalisasikan. Jadi, penggerak cenderung bersifat khusus untuk strategi tertentu. Ukuran output juga penting karena menyatakan apakah strategi yang diimplementasikan akan sukses sesuai dengan konsekuensi ekonomi yang diinginkan. Oke, perkenalkan, nama saya Ubadullah dengan NPM 19013010176. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai 4 perspektif dan ukuran kerja. Keempat perspektif didefinisikan sebagai strategi suatu organisasi, di mana pernyataan jika maka akan mengilustrasikan keempat perspektif berdasarkan struktur atau kerangka kerja yang dapat dikembangkan untuk ukuran suatu kinerja yang dapat integrasi dan kohesi, di mana ukuran ini akan dijadikan sebagai suatu alat dalam pengartikulasian dan pengomunikasian strategi organisasi kepada pegawai dan manajer. Yang selanjutnya, ukuran ini akan digunakan dengan tujuan sebagai upaya penyejahteraan, tujuan dan tindakan individual dengan tujuan dan inisiatif organisasi. Dan setelahnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif keuangan, di mana perspektif keuangan ditetapkan dengan tujuan kinerja keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang, dan di mana perspektif keuangan memiliki 3 tema. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan, di mana tujuan dari pertumbuhan pendapatan adalah untuk meningkatkan jumlah produk baru yang setelahnya diaplikasikan pada aplikasi yang baru bagi semua produk yang telah ada dan dikembangkan bagi semua pelanggan dan untuk pasar baru, serta didapati pengaplikasian strategi penentuan harga baru. Dan strategi tema yang strategi selanjutnya adalah penurunan biaya, di mana contoh dalam upaya penurunan biaya meliputi penurunan biaya per unit produk, per pelanggan, atau per jalur distribusi. Dan yang ketiga adalah penggunaan aset. Perbaikan pemanfaatan aset adalah tujuan utama, di mana dalam semua organisasi atau semua industri akan menggunakan ukuran keuangan seperti laba atas investasi dan nilai ekonomi yang digunakan.
Maka dari itu, penggunaan asesmen itu sendiri adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi dan suatu industri. Dan setelahnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dari tujuan keuangan, di mana didapati dua tema strategis. Yang pertama yaitu adanya tujuan dan ukuran utama, di mana 5 tujuan utama adalah yang pertama yaitu peningkatan pangsa pasar, yang kedua peningkatan retensi pelanggan, yang ketiga peningkatan pelanggan baru, yang keempat peningkatan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir adalah peningkatan probabilitas pelanggan. Dan setelahnya adalah nilai pelanggan, di mana dalam nilai pelanggan didapati realisasi dan pengorbanan, di mana realisasi adalah apa yang pelanggan terima dan pengorbanan adalah apa yang diserahkan. Dan realisasi meliputi hal-hal yang berfungsi seperti produk, kualitas produk, keandalan pengiriman, waktu respon pengiriman, citra, dan reputasi. Dan pengorbanan meliputi harga produk, waktu untuk mempelajari penggunaan produk, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya pembuangan. Saya, Henito Verina Amalia Putri Grengan, NPM 19 013 010 008, akan menjelaskan tentang perspektif proses. Proses adalah sarana menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham. Perspektif proses mencakup identifikasi proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Untuk memberikan kerangka kerja yang diperlukan perspektif proses, maka rantai nilai proses didefinisikan. Rantai nilai proses terdiri atas 3 proses, yaitu 1. Proses inovasi, merupakan gelombang panjang dari penciptaan nilai yang mengantisipasi kebutuhan yang timbul dan kebutuhan yang potensial dari pelanggan, serta menciptakan produk dan jasa baru untuk memuaskan kebutuhan. 2. Proses operasional, merupakan gelombang pendek dari penciptaan nilai yang menghasilkan serta mengirimkan produk dan jasa yang telah ada ke pelanggan yang dimulai dengan pesanan pelanggan dan berakhir dengan pengiriman produk atau jasa. 3. Proses pasca penjualan, memberikan pelayanan yang cepat tanggap dan penting bagi pelanggan setelah produk atau jasa telah dikirim. Proses inovasi, tujuan, dan ukuran. Tujuan proses meliputi 1. Peningkatan jumlah produk baru, 2. Peningkatan persentase pendapatan dari produk yang dimiliki, 3. Penurunan waktu untuk mengembangkan produk baru. Sedangkan ukuran yang berhubungan adalah 1. Produk baru aktual yang dikembangkan versus produk yang direncanakan, 2. Persentase pendapatan total dari produk baru, 3. Persentase pendapatan dari produk yang dimiliki, 4. Waktu siklus pengembangan atau waktu untuk pasar. Proses operasional, tujuan, dan ukuran. Terdapat 3 tujuan proses operasional yang hampir selalu disebutkan dan ditekankan, yaitu 1. Meningkatkan kualitas proses, 2. Meningkatkan efisiensi pasar, 3. Menurunkan waktu proses. Perbaikan kualitas, efisiensi, dan waktu proses merupakan dasar dari Lean Manufacturing, sehingga definisi proses adalah sumber nilai untuk pelanggan hingga memastikan ketiga dimensi ini berjalan dengan baik, termasuk hal yang sangat penting untuk menjaga kompetitif. Kualitas. Contoh ukuran kualitas proses adalah biaya kualitas, hasil output, dan persentase unit yang cacat. Efisiensi. Ukuran efisiensi proses utama memperhatikan biaya proses dan produktivitas proses. Pengukuran dan penelusuran biaya proses difasilitasi oleh penghitungan biaya berdasarkan aktivitas dan analisis nilai proses.
Contoh ukuran efisiensi dalam lingkungan lean manufacturing adalah biaya rata-rata dan penjualan per orang. Waktu. Ukuran umum waktu proses adalah waktu siklus, velositas, efektivitas siklus manufaktur, take time, dan durasi hari dalam hitungan jam. Selain itu, ada satu metrik kualitas tambahan yang perlu disebutkan, adalah first time throughput. FTT adalah metrik kualitas umum yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam sel manufaktur dan arus nilai. FTT bisa dihitung dengan rumus FTT sama dengan kurung total unit yang diproses, dikurangi, ditolak, dan dikerjakan ulang tutup kurung, dibagi total unit yang diproses. Selain itu, FTT bisa dihitung untuk setiap tempat kerja di dalam sel dan seluruh FTT sel adalah hasil kali dari semua FTT tempat kerja. Dengan asumsi 3 tempat kerja, terdapat rumus sel FTT sama dengan FTT 1 dikali FTT 2 dikali FTT 3. Waktu siklus dan velositas. Responsiveness merupakan waktu untuk merespon suatu pesanan pelanggan serta memiliki 2 ukuran operasional, yaitu 1. Waktu siklus. Waktu siklus merupakan lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit output sejak bahan diterima hingga barang dikirim ke persediaan barang jadi. Waktu siklus juga bisa disebut dengan waktu dock to dock, yaitu jumlah hari antara waktu bahan baku diterima pada dok penerimaan dan waktu barang jadi dikirim dari dok pengiriman. Karena pada perusahaan lean tidak ada persediaan barang jadi, maka definisi waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. 2. Velositas. Velositas merupakan jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam suatu periode tertentu. Insentif dapat digunakan untuk mendorong manajer operasional untuk menurunkan waktu siklus manufaktur atau meningkatkan velositas sehingga memperbaiki kinerja pengiriman. Cara alami untuk memenuhi tujuan ini adalah meningkatkan biaya produk pada waktu siklus dan memberi penghargaan bagi manajer operasional atas penurunan biaya produk. Dengan insentif untuk menurunkan biaya produk, pendekatan untuk penghitungan biaya produk mendorong manajer operasional dan pekerja sel untuk menemukan cara menurunkan waktu siklus atau meningkatkan velositas. Selanjutnya adalah efisiensi siklus manufaktur atau MCE. Nah, untuk menghitung MCE ini dapat digunakan rumus waktu pemrosesan dibagi waktu pemrosesan ditambah waktu pindah ditambah waktu inspeksi ditambah waktu tunggu. Waktu pemrosesan adalah waktu yang dipakai untuk mengubah material menjadi barang jadi. Aktivitas lain dan waktunya dianggap sebagai pemborosan. Nah, tujuan dari MCE ini adalah untuk mengurangi waktu pemborosan menjadi 0. Nilai MCE akan menjadi 1,0 ketika waktu pemborosan berkurang hingga 0 dan berdampak pada menurunnya waktu siklus. Nah, karena satu-satunya cara untuk memperbaiki MCE adalah dengan menurunkan pemborosan, maka penurunan biaya juga harus terjadi. Sebagai ilustrasi menghitung MCE, kita bisa gunakan data 16.16 yang ada di slide. Nah, untuk menghitungnya, kita cukup membagi waktu siklus teoretis dengan waktu siklus aktual, di mana waktu siklus teoretisnya adalah 5,0 dan waktu siklus aktualnya adalah 6,0 menit. Jadi, 5,0 dibagi 6,0 hasilnya adalah 0,83. Jadi, MCE-nya adalah 0,83. Selanjutnya adalah laporan takt time dan hari berdasar jam. Takt time artinya adalah tingkat permintaan pelanggan atas produk. Contohnya begini, permintaan pelanggan bisa jadi mengharuskan agar suatu produk diproduksi setiap 10 menit. Jadi, waktu siklus yang dibutuhkan adalah 5 menit jika perusahaan melakukan produksi berdasarkan permintaan dan ingin meminimalisir buangan.
Laporan hari berdasar jam memberi informasi kuantitas per jam tak dalam satu kolom, kuantitas produksi per jam sesungguhnya dalam kolom kedua, dan jumlah kumulatif sesungguhnya yang diproduksi untuk hari terkait. Salah satu tujuan laporan tersebut adalah menjaga agar para pekerja fokus memproduksi produk yang dibutuhkan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dan ukuran proses pelayanan pasca penjualan. Seperti yang bisa dilihat di tabel, tujuan dan ukuran digolongkan dalam 3 golongan, yaitu inovasi, operasional, dan pelayanan pasca penjualan. Di penggolongan pertama, ada inovasi, tujuannya yaitu meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan produk yang dimiliki, dan menurunkan waktu pengembangan produk baru. Sementara untuk ukuran keberhasilannya adalah jumlah produk baru versus yang direncanakan, persentase pendapatan dari produk yang dimiliki, dan waktu pemasaran dari awal hingga akhir. Untuk golongan kedua, yaitu operasional, tujuannya adalah meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu pemrosesan. Ukuran keberhasilannya adalah biaya kualitas, hasil output, persentase unit cacat, tren biaya unit, output atau input, waktu siklus dan velositas, dan MCI. Untuk golongan ketiga, pelayanan pasca penjualan tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, menurunkan waktu pelayanan. Sementara ukuran keberhasilannya adalah pertama langsung berhasil, tren biaya atau output input, dan waktu siklus. Maksud dari pertama langsung berhasil adalah persentase permintaan pelanggan yang dipenuhi hanya dengan satu kunjungan pelayanan. Selanjutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah sumber kemampuan yang memungkinkan penyelesaian atau pencapaian tujuan 3 perspektif lainnya. 3 tujuan dari perspektif ini adalah peningkatan kemampuan pegawai, peningkatan motivasi, pemberdayaan dan pelibatan pegawai, serta peningkatan kemampuan sistem informasi. Kita akan bedah dari tujuan pertama, yaitu peningkatan kemampuan pegawai. 3 utama ukuran keberhasilan peningkatan ini adalah tingkat kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, dan produktivitas karyawan. Tujuan utama kedua adalah peningkatan motivasi, pemberdayaan, dan pelibatan karyawan. Nah, ukuran untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah saran per karyawan dan saran per karyawan yang dilaksanakan. Saran per karyawan memberikan ukuran tingkat keterlibatan karyawan, sementara saran per karyawan yang diimplementasikan atau yang dilaksanakan menandakan kualitas partisipasi karyawan. Karyawan seharusnya tidak hanya memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi juga memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan keahlian tersebut secara efektif. Tujuan ketiga adalah peningkatan kemampuan sistem informasi. Peningkatan ini berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada karyawan, sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan melaksanakan proses baru secara efektif. Ukuran keberhasilan dari peningkatan ini ada 2, yaitu persentase proses kemampuan karyawan dalam memberikan umpan balik secara instan dan persentase karyawan dalam menghadapi pelanggan dengan akses online ke informasi pelanggan dan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.